Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share untuk pengembangan channel ini. Oke, sebelumnya siapkan popcorn kamu ya. Mari kita dengar cerita BTTH selanjutnya episode 157. Ruang di dalam aula kuno yang sunyi berfluktuasi sedikit. Seorang pria dan seorang wanita perlahan-lahan muncul sebelum mendarat di aula. Mereka adalah Xiaoyan dan Xun Pertarungan kali ini benar-benar cepat. Dia telah menggunakan taktik cepat dan ganas untuk membunuh Hunli diikuti oleh Hunya. Duo Hunya adalah bintang 8 Douzun. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan bintang 9 biasa Douzun akan mengalami kesulitan untuk mengalahkan mereka. Namun mereka bertemu dengan Xiaoyan dan Xun yang kekuatannya sudah meningkat dan mendapatkan kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Xiaoyan dan Xun tinggal beberapa hari di luar setelah membunuh Hunya dan Hunli. Baru kemudian mereka kembali ke aula kuno ini di mana ada Xiao Xuan. Xiao Xuan telah selesai memurnikan ratu serangga pelahap kuno dan diberikan kepada Xiaoyan sebagai pertahanan. Itu mempunyai kekuatan yang sangat misterius dan sudah tiba waktunya mereka harus kembali. Xiaoyan satu-satunya harapan klan Xiao saat ini. Tinggal dialah yang bisa membangkitkannya kembali dan membawa keluar leluhur Xiao Xuan setelah menjadi Doudi. Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat, Xiaoyan sadar 3 tahun sudah habis. Makam surgawi dengan paksa menarik semua orang di luar. Xiao Xuan tersenyum dengan senang saat dia melihat tempat Xiaoyan dan Xun menghilang. Di sisi lain di luar makam surgawi, banyak tokoh yang tergantung di langit di atas pegunungan hijau yang subur. Mata mereka berfokus pada gerbang makam surgawi. Tetua Tong Xuan, batas waktu 3 tahun seharusnya hari ini kan? Ucap seorang tetua baju abu-abu coklat. Tetua Tong Xuan mengangguk dengan acuh tak acuh. Hatinya juga sedikit cemas. Dia jelas menyadari bahaya di dalam makam surgawi. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada beberapa individu muda dari klan Gu benar-benar akan menderita kerugian besar. Aku ingin tahu, siapa yang akan mengalami peningkatan terbesar saat ini? Seorang tetua dari klan Gu membelai janggutnya dan tertawa. Ini akan tergantung pada nasib mereka sendiri. Sementara banyak tokoh di udara mengobrol satu sama lain, tanda spasial hitam tiba-tiba retak terbuka. Beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mereka sebenarnya dari klan Lei. Sepertinya mereka tidak banyak menderita. Para tokoh di sekitarnya perlahan mengangguk. Selain itu, aura dari keduanya jelas jauh lebih kuat dibandingkan ketika mereka memasuki makam surgawi setengah tahun yang lalu. Tampaknya, mereka telah membuat keuntungan signifikan di makam surgawi. Klan Yao, klan Yan akhirnya keluar, sedangkan banyak perhatian melihat klan Shi yang dari bintang 7 Douzun ke bintang 8 Douzun. Ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Retak spasial lain muncul. Segera 2 sosok melayang di bawah fokus banyak mata. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Sebuah kekuatan lembut mengangkat mereka seperti mereka sudah tidak bernafas lagi. Mereka adalah Hunya dan Hunli dari klan Hun. Mereka berdua telah meninggal di makam surgawi. Ekspresi sejumlah orang berubah ketika mereka mengenal tubuh itu. Semua anggota klan Gu menatap satu sama lain. Mereka diam-diam menjadi sombong tentunya. Klan Gu sudah bertentangan dengan klan Hun. Huo Xuan dan yang lainnya yang telah memasuki makam surgawi dengan mereka berdua tercengang saat mereka melihat mayat Hunya dan Hunli. Makam surgawi mungkin berbahaya, tetapi semua orang tahu dengan jelas di mana mereka harus menjelajah dan di mana mereka harus menghindari bahaya. Namun mengapa Hunya dan Hunli mati bersama? Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Huo Xuan dengan lembut bergumam. Maksudmu? Tanya Huozi. Keduanya berencana menyerang Xiaoyan saat itu. Saat mereka memasuki makam surgawi, sebelumnya kita semua berkumpul. Mereka saling bertukar pukulan dengan Xiaoyan dan Xun Jelas Huo Xuan. Kamu menebak Xiaoyan dan Xun lah yang membunuh mereka berdua? Jika dua Hunya itu bergandengan tangan, bahkan bintang 9 Douzun saja tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka melarikan diri. Dengan kekuatan Xiaoyan, saya rasa Huozi tidak setuju. Siapa yang tahu? Kedua orang ini bukan karakter yang baik. Tidak masalah juga jika mereka mati, ucap Huo Xuan.
Sembari mereka berbincang, ada sosok lagi yang keluar dari makam surgawi, yaitu kelompok Gu Qingyang. Mereka terkejut, dua mayat tergeletak di tanah, yaitu Hunya dan Hunli. Mereka sudah menebak, ini pasti Xiaoyan. Sementara mereka penasaran terhadap sosok itu yang menghabisi anggota dari klan Hun. Tiba-tiba, dua sosok keluar dari gerbang spasial gerbang surgawi. Itu Xiaoyan, sungguh aura yang kuat. Gu Qingyang terheran-heran melihat mereka. Tetua Tong Xuan dan yang lainnya mengamati Shun Er dari langit sebelum menghela nafas lega. Shun Er tidak diragukan lagi, orang yang paling penting dalam klan Gu. Jika ada kecelakaan yang terjadi padanya, mereka akan berakhir dengan kekalahan besar yang tidak bisa dibayangkan. Itu adalah Xiaoyan. Aura ini... Mata tetua Tong Xuan berhenti di Shun Er sebelum tiba-tiba berbalik ke pemuda berambut hitam di sampingnya, yaitu Xiaoyan. Sebuah kejutan muncul di mata mereka. Secara alami dia bisa merasakan aura Xiaoyan telah mencapai bintang 8 Douzun. Kekuatannya meningkat 3 bintang, kecepatan yang sangat menakutkan. Beberapa sesepuh saling berhadapan, ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Meskipun makam surgawi misterius dan memiliki aliran waktu yang unik, itu cukup luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang selama 3 tahun ini. Setidaknya, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang meningkatkan begitu banyak kekuatan. Bahkan ketika dibandingkan dengan banyak orang yang telah memasuki makam surgawi sebelumnya. Mungkinkah itu karena makam Xiao Xuan? Tetua Tong Xuan menebak. Dia sangat berpengetahuan dan sadar betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan hingga 3 bintang. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan makam yang Xiao Xuan tinggalkan di makam surgawi. Di sisi lain, tidak mengharapkan tubuh Hunya dan Hunli bakal dikirim keluar juga setelah dihabisi oleh Xiaoyan di makam surgawi. Hahaha, saudara Xiaoyan, tidak disangka kekuatanmu telah mencapai tahap ini setelah hanya 2 tahun. Huo Xuan memimpin Huozi dengan tersenyum. Saudara Huo Xuan juga telah berkembang cukup cepat. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Singkat cerita, mereka saling memberi selamat kepada Xiaoyan. Mendengar jawaban Xiaoyan, Gu Qingyang dapat menebak masalah kematian 2 anggota klan Hun itu kemungkinan terkait dengan Xiaoyan, terutama karena kekuatannya telah melambung tinggi. Jika dia bergandengan tangan dengan Shun Er, bukan tidak mungkin membunuh Hunya dan Hunli. Masalah ini mungkin akan sedikit merepotkan. Ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini untuk melihat Hunya dan Hunli, ucap Gu Qingyang. Hati Xiaoyan bergetar ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba dia melihat 2 kabut hitam bergegas dari langit yang jauh seperti naga hitam. Mereka muncul di samping 2 mayat dingin itu beberapa saat kemudian. Hunya, Hunli. 2 kabut hitam bergetar. Mereka berubah menjadi 2 pria tua berjubah hitam yang menatap mayat Hunya dan Hunli. Mereka sudah mengira keduanya yang telah memasuki makam surgawi akan benar-benar mati. Dari kelihatannya, mereka sedang marah karena kejadian ini. Mata mereka tiba-tiba berbalik dan memandang Xiaoyan di langit. Sebelum Hunya dan Hunli memasuki makam surgawi, mereka tahu Hunya dan Hunli berencana untuk membunuh Xiaoyan di makam surgawi nantinya. Namun Xiaoyan saat ini baik-baik saja dan kekuatannya bahkan telah meningkat. Di sisi lain, Hunya dan Hunli berakhir dengan takdir yang sangat menyedihkan. Adegan ini menyebabkan mereka segera menempatkan keraguan mereka kepada Xiaoyan itu. Keduanya dengan garang menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Auman marah yang berisi keinginan membunuh bergema di langit. Xiaoyan menyelipkan mata tenangnya ketika mendengar suara gemuruh itu. Dia bertanya dengan suara lemah, "Apakah ada yang ingin kamu katakan?" Tanya Xiaoyan. "Ya, kehidupan untuk hidup." Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram. Lengannya gemetar. Rantai hitam besar yang berisi aura dingin gelap menembus udara kosong dan dengan kejam melesat menuju Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah ketika menghadapi serangan tiba-tiba orang berbaju hitam itu. Dia maju selangkah dan melebarkan telapak tangan yang tertutup api. Tangannya dengan kuat meraih rantai hitam gelap itu. Api ungu coklat mengikuti rantai dan bergegas turun sebelum menyerang pria tua itu. Tetua berpakaian hitam itu mendengus dingin ketika dia melihat Xiaoyan membalas. Dia mengepalkan tinjunya, lalu kabut hitam itu seperti naga beracun mengikuti rantai dan mengeluarkan suara gemuruh. Ini dengan kejam bertabrakan dengan garis api ungu coklat.
Boom. Api dan kabut itu meletus. Rantai itu meledak di langit. Bahu Xiaoyan bergetar. Di sisi lain, pria tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Jelas, dia mengalami kerugian dalam pertukaran ini. Orang tua, jangan menahan kekuatan. Xiaoyan membuang rantai di tangannya, matanya dingin saat dia fokus pada tetua berpakaian hitam itu. Pria tua berpakaian hitam itu menstabilkan tubuhnya, ekspresinya sangat jelek. Kekuatan pria tua itu sekitar bintang 8 Douzun. Hunlin, ini adalah alamku, bukan alam Hun kamu. Tiba-tiba, tetua Tong Xuan melihat adegan ini. Tong Xuan, anggota klan Hun kami telah kehilangan nyawa di tempatmu. Kalian semua disalahkan. Orang tua itu yang dipanggil Hunlin dengan marah berteriak. Xiaoyan, kamu harus patuh ikut dengan kami kembali ke klan Hun. Jika kamu benar-benar bukan pembunuh Hunya dan Hunli, kami pasti tidak akan mempersulitmu. Ucap pria berpakaian hitam satu lagi. Kedua tuan, makam surgawi dipenuhi dengan bahaya. Tidak ada yang berani menjamin seseorang selamat dan keluar. Jika kalian tidak memiliki bukti untuk membuktikan kakak Xiaoyan adalah pembunuhnya, tolong jangan secara acak menyerang. Tempat ini adalah klan Guku. Selain itu masalah ini tidak dianggap selesai. Hunya dan Hunli sudah meluncurkan serangan diam-diam pada semua orang dari klan Gu kami di makam surgawi. Kalian berdua mungkin harus memberikan penjelasan untuk ini. Ucap Shun Er. Hunlin, apa yang dikatakan Shun Er itu benar? Ekspresi tetua Tong Xuan berangsur-angsur menjadi buruk. Dia menatap Hunli dan Hunya sebelum berteriak dengan suara yang dalam. Shun Er memiliki garis keturunan dewa. Dia tidak diragukan lagi. Orang yang paling penting di klan Gu. Jika Hunya dan Hunli benar-benar berani menyerangnya, dia pasti akan memberi mereka pelajaran. Wajah dua orang dari klan Hun itu berubah ketika mereka melihat Shun Er membalikkan situasi. Mereka tidak berharap Hunya dan Hunli menjadi sangat berani. Mereka berani menyerang kelompok Shun Er di makam surgawi, tetapi jelas mereka tidak boleh mengakui kelompok Shun Er telah diserang, apapun itu. Lalu Hunlin menjawab, kata-kata yang tidak masuk akal. Kamu hanya berusaha membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini, kita berada di alamku, dan kita berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Xiaoyan, kamu sebaiknya ingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hunya dan Hunli di masa depan. Wajah Xiaoyan tenang, dia menjawab, aku akan mengingat kata-katamu itu. Jawab Xiaoyan. Mata para tetua dari klan Hun itu menjadi gelap dan dingin ketika mereka mendengar jawaban Xiaoyan. Lupakan tentang anggota klan Gu yang hadir. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, mereka berdua akan kesulitan menangkapnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melambaikan tangan mereka dan mengambil mayat Hunya dan Hunli. Wajah mereka sangat hijau saat mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas ke pintu keluar alam Gu. Ekspresi dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat dua sosok itu pergi jauh. Dia melihat ke sekelilingnya. Ia menemukan kelompok dokter peri kecil tidak ada di sana. Kelompok dokter peri kecil pasti akan meninggalkan satu orang untuk menunggunya, kecuali ada beberapa keadaan khusus. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi pada pavilion bintang jatuh? Di posisi lain, tetua Tong Xuan menghampiri Shun Er dan menanyakan keadaan Shun Er. Shun Er menggelengkan kepalanya. Xiaoyan di sampingnya ragu sejenak sebelum menangkupkan tangannya dan bertanya, Tetua, bolehkah aku tahu di mana kelompok dokter peri kecil sekarang? Tanya Xiaoyan. Mereka bertiga, 3 bulan lalu setelah kamu memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka telah kembali ke pavilion bintang jatuh. Namun mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka katakan adalah memberitahu kamu untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh setelah kamu keluar dari makam surgawi. Jawab tetua Tong Xuan. Xiaoyan mengangguk dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya dia menghadapi Shun Er dan berkata, sepertinya sesuatu memang terjadi. Kali ini aku tidak akan tinggal lama di klan Gu. Apakah kamu pergi denganku kali ini? Di samping tetua Tong Xuan buru-buru menjawab, Shun Er, ada beberapa masalah besar di dalam klan Gu. Setelah diskusi dengan para tetua, kamu tidak boleh meninggalkan alam Gu. Ucap tetua Tong Xuan. Apa yang terjadi? Tetua Tong Xuan, katakan saja, tidak ada orang luar di sini. Tetua Tong Xuan hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika mendengar kata-kata Shun Er. Alam Ling tiba-tiba ditutup. Xiaoyan dan Shun Er terkejut. Xiaoyan merenung sejenak ketika dia melihat perubahan dalam ekspresi Shun Er. Dia mengerti
Alam Ling ini kemungkinan adalah wilayah di mana klan Ling yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno tinggal. Mengapa Alam Ling tiba-tiba tutup? Tidak heran, anggota klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini, ucap Shun Er. Kami tidak tahu, kami telah mengirimkan para ahli untuk menyelidiki, tetapi kami tetap gagal mendapatkan bahkan berita sekecil apapun. Ruang di mana Alam Ling berada telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa tetua dalam klan pergi untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan apa-apa. Itu seolah-olah Alam Ling telah sepenuhnya tersembunyi, jawab tetua Tong Xuan. Menyegel ranah dan menyembunyikannya, mereka pasti tidak akan melakukan ini kecuali mereka bertemu dengan masalah yang sangat besar. Mungkinkah klan Ling telah menemui masalah yang begitu besar sehingga bahkan mereka tidak dapat menyelesaikannya? Shun Er dengan lembut bergumam. Aku tidak yakin tentang hal ini. Meskipun klan Ling telah menunjukkan tanda-tanda penurunan selama tahun-tahun ini dan jarang berhubungan dengan kita, mereka masih memiliki fondasi yang sangat kuat dan kaya. Bahkan klan Gu kita saja, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno, mengalami kesulitan untuk memaksa mereka menjadi seperti itu. Kepala klan dan sisanya melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Jika klan Ling benar-benar bertemu dengan beberapa bencana, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Oleh karena itu, aku khawatir kamu tidak akan dapat meninggalkan alam Gu selama periode waktu ini, jelas tetua Tong Xuan. Shun Er meringkuk mulut kecilnya, wajahnya menjadi sedikit serius. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun klan kuno sebenarnya telah menutup wilayahnya untuk menyembunyikan diri. Shun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat, kamu harus tetap berada di alam Gu. Ini adalah tempat yang paling aman, ujar Xiaoyan. Dia tidak akrab dengan yang disebut klan Ling. Oleh karena itu, dia tidak menyadari betapa menakutkan kekuatan mereka. Tetapi karena mereka dapat dianggap sebagai salah satu klan kuno, mereka kemungkinan besar luar biasa. Masih akan baik-baik saja jika mereka bertemu dengan bencana yang tidak terkait dengan manusia. Jika itu adalah bencana buatan manusia, itu akan sedikit mengejutkan. Kalau begitu, kakak Xiaoyan harus berhati-hati di luar sana. Permusuhan antara klan Hun dan kamu menjadi lebih dalam. Kita tidak tahu kapan mereka akan mengirim seorang ahli sejati untuk menyerang, ucap Shun Er. Xiaoyan menjawab bahwa baik-baik saja. Hahaha, teman muda Xiaoyan, tolong tinggal di alam Gu selama 1 malam. Klan Gu kami akan mengirim kamu dan semua orang keluar dari alam Gu besok. Xiaoyan tidak keberatan pengaturan tetua Tong Xuan. Dia akan membutuhkan klan Gu untuk membuka pintu ruang jika dia ingin pergi dari alam Gu. Malam pun tiba. Xiaoyan berdiri di depan rumah bambu yang tenang. Dia menyaksikan bulan terang di langit dan merasakan kesedihan di hatinya. Meski baru saja setengah tahun berlalu di dunia luar, dia telah bersama dengan Shun Er di makam surgawi selama 3 tahun. 3 tahun bersama ini membuatnya terbiasa dengan keberadaannya di sisinya. Namun, dia akan berangkat besok. Dia tidak tahu kapan akan bertemu lagi dengan Shun Er. Kakak Xiaoyan. Shun Er tiba-tiba datang menghampiri Xiaoyan. Shun Er, ada masalah yang harus aku bicarakan dengan kamu. Xiaoyan ragu sejenak sebelum akhirnya dia berbicara. Apakah masalah itu terkait dengan Cailin? Shun Er jelas merasakan tubuh Xiaoyan sedikit kaku ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Jawab Xiaoyan, aku khawatir tentang kamu dan tetap tenang setelah mendapatkan informasi. Mengingat statusku di klan Gu, ada banyak orang yang mencari informasi diam-diam tentang kamu. Cailin termasuk di antara informasi itu. Shun Er dengan lembut bergumam. Masalah ini... Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya berhasil mengeluarkan 2 kata sebelum tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dia sadar, orang yang di dalam pelukannya itu dianggap orang lain sebagai seorang dewi, terlepas dari apakah mereka berasal dari klan Gu atau dunia luar. Mampu memeluk wanita yang hampir sempurna ini sudah sangat mewah. Sepertinya banyak orang yang berpikir dia berlebihan jika dia masih dengan rakus ingin menikmati banyak wanita. Kejanggalan Xiaoyan saat ini menyebabkan Shun Er menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Waktu itu, aku juga sangat marah, tetapi aku belum bisa melupakanmu. Karena aku tidak mau melupakannya, akhirnya aku harus bertahan. Namun, kamu tidak mudah dilepas. Kata terakhir Shun Er baru saja terdengar ketika dia membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit dada Xiaoyan. Kali ini dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tetap menahan gigitan Shun Er di dadanya, namun dia hanya berdiri di sana tanpa berani bergerak.
Doki di dalam tubuhnya juga ditekan. Dia takut pembalasan apapun dari Dokinya akan membahayakan Shun-Er. Aku akan melihat apakah kamu masih berani mata keranjang di masa depan. Shun-Er akhirnya melepaskan mulut kecilnya beberapa saat kemudian. Api tiba-tiba melonjak ke dalam hati Xiaoyan saat dia mengamati Shun-Er yang muncul sangat mirip gadis kecil pada saat ini. Tubuh cantik Shun-Er menegang ketika dia tiba-tiba dilirik oleh Xiaoyan, membuat wajahnya memerah, dan singkatnya, hanya bulan yang menyaksikan mereka berdua dalam pelukan di hutan bambu. Namun, saat panas hampir memenuhi kedua kekasih itu. Suara batuk tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Xiaoyan dan Shun-Er berpisah seolah-olah mereka telah tersengat listrik. Mereka melihat ke arah itu dan ternyata itu adalah ayahnya Shun-Er, Gu Yuan. Gu Yuan baru pertama kali melihat putrinya sangat meleleh di pelukan seorang pria. Dia hanya menghela nafas dan berbicara dengan Xiaoyan. Kamu seharusnya bertemu dengan Xiao Xuan, kan? Xiaoyan sedikit terkejut. Dia ragu sejenak sebelum menjawab. Ya, aku sudah bertemu dengannya. Aku bisa merasakan kekuatan garis darah di dalam tubuhmu. Sepertinya itu adalah garis keturunan terakhir klan Xiao. Memang tidak mudah bagi Xiao Xuan untuk melakukan hal semacam itu. Dia bersedia mengubah dirinya menjadi tubuh energi di makam surgawi untuk membantu klan Xiao untuk mempertahankan benih terakhirnya. Lalu Xiaoyan diam. Dia secara alami mengerti makam surgawi adalah penjara yang sangat besar. Sebagai tubuh energi, Xiao Xuan dan yang lainnya hanya tahanan di dalamnya. Meskipun mereka bisa hidup dalam bentuk lain, mereka harus menanggung kesepian tanpa akhir. Ketua Gu Yuan, apakah tidak ada cara untuk membantunya keluar? Tanya Xiaoyan. Bahkan aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa makam surgawi diciptakan oleh seorang elit Doudi dahulu kala. Jika seseorang ingin melanggar peraturan di dalamnya dan membiarkan Xiao Xuan melarikan diri, mungkin seseorang itu juga sudah mencapai level itu. Xiaoyan dengan pahit tertawa. Eksistensi legendaris semacam ini benar-benar terlalu tidak terbayangkan. Apakah dunia ini benar-benar memiliki eksistensi yang dikenal sebagai Dodi? Gu Yuan terdiam ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan. Ini siapa yang tahu? Satu akan seperti dewa yang menghadap benua pada tingkat itu. Semua orang kemungkinan akan menjadi eksistensi semut di mata mereka. Xiaoyan menyipitkan matanya, namun dia tidak menyadari apa yang dimaksud oleh kata-kata Gu Yuan itu. Apa yang disebut mereka, atau hanya ilusi, atau apakah itu benar-benar merujuk pada suatu keberadaan. Kamu akan berangkat besok, hati-hati, mengingat kekuatanmu saat ini. Para tetua dari klan Gu tidak akan menyulitkanmu. Namun karena masalah klan Ling, Shun-Er tidak dapat meninggalkan alam Gu saat ini, ucap Gu Yuan. Apakah Ketua Gu Yuan berpikir perubahan dalam alam Ling kali ini adalah hasil dari bencana buatan manusia atau alam? Tanya Xiaoyan. Kami tidak begitu yakin tentang ini, tetapi aku rasa mereka telah menemui masalah besar. Kemungkinan itu disebabkan oleh manusia. Setelah semua, kekuatan klan Ling bisa menjadi peringkat di antara faksi super di benua itu. Bahkan klan Gu kesulitan memaksa mereka sampai sejauh itu. Lalu bagaimana jika itu adalah klan Hun? Xiaoyan perlahan bertanya. Kembali di makam surgawi, Xiao Xuan telah mengatakan klan Hun terlalu misterius. Meskipun klan Xiao dan klan Hun telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, para anggota klan tidak berani mengatakan mereka sepenuhnya memahami klan misterius ini. Gu Yuan terkejut setelah mendengar ini. Sepertinya tidak mungkin. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh itu, pasti harus meluncurkan kampanye besar. Oleh karena itu tidak mungkin klan Gu tidak menerima informasi apapun tentang itu. Selain itu, bahkan jika klan Hun memiliki kemampuan, mengapa mereka menjadi musuh faksi sekuat klan Ling tanpa alasan? Meskipun klan Ling telah menurun selama tahun-tahun ini, tapi masih bukan faksi yang mudah untuk ditangani. Baiklah, hal-hal ini tidak terlalu berhubungan denganmu. Saya pikir kebenaran akan keluar setelah penyelidikan. Selain itu, kamu tidak boleh melupakan hal-hal yang kamu janjikan kepadaku. Garis darah Shun-Er sangat penting bagi klan Gu. Jika ada masalah, orang-orang tua itu akan marah bahkan jika aku tidak melakukan apapun. Xiaoyan sedikit malu ketika mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum pahit dan segera mengangguk. Baiklah, sudah larut. Kamu harus beristirahat. Kamu masih harus pergi besok pagi. Gu Yuan mengangguk setelah melihat Xiaoyan mengangguk. Lalu tubuhnya secara bertahap menghilang. Keesokan harinya sudah waktunya Xiaoyan pulang. Di sana banyak tokoh muda yang berkumpul dan Xiaoyan sudah dianggap dihormati di antara pemuda klan-klan kuno itu. Saat ini satu-satunya di antara generasi muda dari klan Gu yang bisa bertarung dengan Xiaoyan adalah Shun-Er atau mungkin Gu Qingyang.
Dan tidak lama setelah itu akhirnya keluar dari alam Gu dan menuju di kota suci Gu dan berpamitan dengan kekasihnya Shun-Er. Dan cerita pun bersambung. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk update video berikutnya dengan cara subscribe, share, komen, dan like. Terima kasih telah bersama dan mendengar Mimin.